Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast edukatif bareng kita. Nah, kali ini kita bakal bahas masalah-masalah penting tapi sering dianggap biasa aja nih, yaitu hambatan-hambatan teknologi dalam dunia pendidikan. Kadang kita mikir kayak pendidikan itu ya udah serba online dan gitu aja, padahal kenyataannya di lapangan itu lebih sulit dari kenyataannya. Yang kita anggap biasa aja itu ternyata lebih sulit penanganannya ya. Nah, hari ini aku tentunya nggak sendirian untuk bahas ini. Kita udah ada 5 narasumber yang keren-keren banget nih yang bakal cerita dan diskusi bareng kita. Yuk kita sapa satu-satu dari mereka. Yang pertama itu ada Tri Nurhayati, ada Triani Putri Ahnur, ada Ersya, ada Burhan dan juga Egi. Halo teman-teman semuanya. Halo. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Jadi kita mulai dari yang ujung dulu. Gimana Burhan? Topik utama kita kan kali ini soal hambatan teknologi nih. Nah, kalau di sekolah Burhan sendiri tuh hambatan yang paling kerasa tuh apa sih gitu? Ngomong-ngomong masalah hambatan teknologi ya Zen. Jadi di sekolah aku tuh menarik gitu. Yang paling terasa itu ya kurangnya akses pelatihan kepada guru-guru. Nah, jadi di guru di tempat kami itu langsung dilempar dengan berbagai platform yang sangat canggih, platform digital yang sangat canggih, sehingga tanpa diiringi dengan pelatihan-pelatihan. Jadi membuat guru itu tidak mengerti dengan berbagai fitur yang ada di dalam. Wah, bener banget sih, ini sering terjadi ya. Tiba-tiba kadang ada fasilitas tapi nggak ada pelatihan gitu. Gimana kadang kita yang muda-muda nih, guru-guru muda gitu juga nggak paham kadangnya kalau tiba-tiba dikasih. Nah, apalagi guru-guru kita yang udah mungkin ada yang berumur, jadi ya kurang paham lah kalau dikasih teknologi tiba-tiba tanpa pelatihan gitu. Nah, selanjutnya nih kalau Tri sendiri gimana sih di sekolahnya? Apakah mengalami hal serupa? Aku sih setuju sih sama sekolahnya Burhan, soalnya sekolah aku tuh mirip kayak sekolahnya Burhan. Di sana tuh kayak guru-guru tuh kurang paham tentang internet. Jangankan internet, buka email aja mereka belum paham gitu, apalagi harus mengajar pakai aplikasi. Berarti harus pelatihan itu harus perlu ya, karena memang rata-rata di sekolahan itu yang perlu dilakukan adalah pelatihan dulu, baru kemudian dikasih fasilitas. Kalau di sekolah buku tuh sama seperti di sekolahnya Tri. Jangan buka email aja. Seperti buka aplikasi WhatsApp untuk mengirim pesan seperti mengirim foto ataupun video kan. Tuh mereka tuh banyak yang nggak bisa, terutama guru yang Benar. Apalagi kalau tempat buku guru sepuh tuh kalau main HP sambil kayak gitu ya. Kayak gitu. Tempat juga kayak gitu. Kebanyakan guru sepuh. Iya benar. Maksudnya guru sepuh itu apa ya? Guru sepuh itu guru yang udah tua. Beda generasi sama kita. Masalahnya kan di tempat aku tuh nggak ada kayak guru-guru yang sudah berumur gitu kan. Soalnya kan guru tuh yang Gen Z lah. Masih muda ya. Semua gitu ya. Udah nggak ada yang milenial gitu kan. Bener banget. Jadi kesenjangan usia. Iya sih, di sekolah aku tuh guru dan siswa ada kesenjangan pengetahuan Iya. antara gurunya yang paham, muridnya nggak paham, atau sebaliknya. Bener banget Zen. Bener. Yang dibilang Egi, soalnya aku sekarang juga ngerasain ya Zen, kayak sekarang itu nggak ada kedekatan personal gitu loh antara guru sama murid. Jadi kayak ada kesenjangan digital antara guru sama murid yang sekarang tuh makin kerasa gitu lah. Kayak contohnya aja, guru ngasih materi, murid cuma diam, udah selesai gitu aja. Kan seharusnya ada komunikasi lah ya, biar kita itu bisa paham sama apa yang disampaikan guru itu gitu Zen. Jadi antara kesenjangan pengetahuan dan juga kesenjangan personal gitu ya. Jadi yang perlu kita hadapi, yang perlu kita tangani tentunya adalah bagaimana guru dan siswa memiliki percakapan dua arah yang selaras. Nah, menurut kalian nih gimana sih seharusnya solusi dari semua hambatan-hambatan ini gitu? Apa yang mungkin tepat gitu untuk kita lakukan? Mulai dari Burhan dulu deh kayaknya. Solusi ya Zen. Kalau menurut aku pribadi masalah solusi yang harus kita selesai itu dimulai dari pemerintah atau sekolah gitu. Harus mengadakan pelatihan-pelatihan gitu untuk para guru-guru. Gunanya apa? Gunanya agar para guru-guru ini itu bisa paham tentang fitur-fitur yang ada di platform digital itu. Kenapa? Karena dunia digital nih itu sangat dinamis ya platform itu.
Jadi tidak hanya sekali saja latihan terus selesai itu enggak. Perlu adanya yang namanya itu pelatihan yang berkelanjutan. Benar banget ya, karena kalau teknologi itu kan berkembang setiap saat ya. Jadi Iya. kalau itu cuma sekali paham, terus besoknya ada perkembangan lagi kita nggak Iya, paham betul, tentunya. betul, Jadi betul. emang ya nggak harus sekali aja, apalagi nggak cuma dikasih fasilitas tapi juga pelatihan tentunya Iya, ya. betul. Jangan cuma fasilitas doang tapi nggak dikasih pelatihan, dan juga harus berkelanjutan gitu kan, nggak boleh langsung sekali aja. Setuju sih sama pendapatnya Bu Rehan, karena pelatihan guru itu nggak cuma teknis aja tapi harus ada praktek, apalagi sama guru yang udah tua gitu kan. Mereka tuh kalau nggak dipraktekin mereka nggak tahu harus gimana, ini makainya gimana, jadi mereka tuh harus dipraktekin gitu, jangan cuma ngasih tugas lewat platform aja gitu, mereka nggak bakal paham kalau cuma kayak gitu. Apalagi guru sepuh ini tentunya kita perlu menanganinya berbeda dengan anak-anak muda ya. Beda kalau gitu sih mungkin dikasih tutorial oke lah paham, tapi kalau untuk yang sepuh ini mungkin agak sulit ya. Jadi memang harus ada pelatihan teknisi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi kita sebagai murid juga bisa membantu guru tersebut dengan kita berkomunikasi yang baik. Seperti yang Tri udah bilang tadi, kita ajarkan, kan kita yang udah paham teknologi ini, kita bisa ajarkan guru tersebut. Tapi secara pelan-pelan dan juga jangan lupa bersikap sopan dan santun. Kita harus poin utamanya ya, benar banget harus sopan ya teman-teman. Jadi bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada yang lebih tua, walaupun kita paham, jangan mentang-mentang kita paham kita seenaknya nih sama guru kita. Kan tadi adanya alat platform tadi kan, komunikasi itu jadi terarah guru dengan siswa itu. Oh, oke. Jadi komunikasi dua arah gitu ya. Kemudian mungkin ada fasilitas untuk bagaimana siswa dan juga guru itu berkomunikasi dengan lebih baik. Kalau Elsa sendiri gimana sih gitu tanggapannya? Kalau aku sih ya harapannya semoga ada kebijakan yang membuat teknologi itu Zen jadi inklusif, bukan cuma di sekolah-sekolah besar di perkotaan aja, tapi kan kayak sekolah kecil di pedesaan itu kan juga butuh dukungan digital yang merata. Iya betul. Lagi kita ya yang mungkin tinggal di desa juga merasakan hal yang sangat-sangat sulit berada di sekolah pelosok gitu. Lagi ketika anak-anak kuliahan yang pulang ke kampung terus Zoom, pasti hambatan yang sering gitu ya, tidak ada koneksi internet. Nah ini memang betul sekali harus menjadi perhatian ya antara sekolah di desa dan juga di kota. Ini pemerintah juga kadang kurang perhatian ya sama yang ada di desa gitu. Kasihan sebenarnya dari segi fasilitas, pelatihan, kemudian bagaimana akses itu sangat sulit ya di desa. Makanya jangan salahkan siapa-siapa ketika kualitas anak di desa dengan di kota itu berbeda kan? Karena memang dari pemerintah aja masih mungkin kesulitan dalam menghadapi yang namanya kesenjangan ini gitu. Nah kalau dari Burhan tadi kan berharap bahwasanya adanya tindak lanjut daripada pemerintah, kemudian dari bagaimana teknisnya harus benar, kemudian dari pun kita sebagai murid juga harus bisa ya mengajari bagaimana guru kita untuk belajar teknologi. Jangan sampai kita sebagai murid malah menertawakan guru kita, bukannya diajarin ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian juga bagaimana komunikasi antara dua arah dan juga harapan-harapan Elsa yang untuk lebih baik ke depannya ya. Masya Allah keren banget semuanya. Beri tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita. Keren banget ya, dari apa yang sudah teman-teman paparkan hari ini tentunya adalah isu-isu yang seru dan juga memang harus dibahas, ditanggapi dan juga bagaimana dihadapi dengan lebih baik lagi ya ke depannya supaya nanti teknologi ini berkembang dengan baik dan benar kepada guru dan juga siswa. Jadi dapat kita simpulkan semuanya bahwasanya teknologi itu penting ya, tapi manusianya juga harus disiapkan ya kan. Bukan cuma alatnya aja yang canggih, tapi guru dan muridnya juga harus saling mendukung dan saling belajar. Terima kasih banyak ya buat Tri, Puput, Elsa dan juga Burhan. Gak lupa juga ada saudara Egi, mohon maaf. Saudara-saudara. Oke. Salah nama manusia. Maaf ya. Oke. Semoga obrolan kita hari ini jadi pengingat bahwa kemajuan teknologi itu bukan cuma sesuatu yang
dihadapi atau dianggap sesuatu yang enteng ya, tetapi juga butuh empati, pelatihan kerja dari semua pihak. Nah mungkin segitu aja dari kami. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih seru. Tentunya kalau ada waktu teman-teman bisa datang lagi ya. Boleh banget. Dengan isi-isi yang lebih seru ya. Ya benar banget. Kita makan nanti. Mungkin besok ya kita ada. Atas kurangnya jamuan dari kami, tim kami maaf. Nanti mungkin bisa di belakang gitu. Oke, mungkin sekian dari kami. Saya Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.